Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar. Kami percaya juga bahwa roh yang di dalam Engkau dahsyat. Urapi lidah bibir hamba-Mu dan bicaralah Engkau di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara, saya akan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Temanya hari ini adalah menolak energi negatif, ya. Dan judulnya adalah, saudara, apa artinya toksik rohani? Toksik rohani adalah di mana dalam proses kehidupan kita, orang-orang yang dipilih oleh Allah, saudara, seringkali kita menghadapi banyak masalah, ya saudara, bahwa rasa untuk merusak dan energi negatif itu tidak sehat, itu membahayakan. Jadi mari kita mempelajari bersama-sama, karena Roma 12 ayat 11 ini mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Allah itu menciptakan kita. Allah itu memberikan kuasa di tengah-tengah kita. Allah menguatkan kita lebih dari hidup kita. Maka itu jangan kamu galau dan jangan kamu gelisah, karena karya Tuhan itu berkembang di atas hidup kita. Amin. Kita harus berjuang, kita harus kuat imannya, kita harus maju selangkah demi selangkah agar dalam proses hidup kita ini menjadi anak-anaknya yang dicintai Tuhan. Ya, kita sadar bahwa hidup manusia di muka bumi ini, saudara, banyak gangguan, ya, apalagi akhir zaman ini, ya. Pembicara tentang tema judul hari ini, yaitu toksik rohani, itu sangat meluas sekali, bahwa hidup manusia itu jangan sampai keracunan, ya. Hidup manusia itu kalau keracunan enak enggak, saudara? Enak enggak? Saya dulu pernah keracunan, tapi bukan keracunan hati, tapi keracunan tongkol. Gara-gara saya tidak makan nasi, tongkol satu tak makan, tak emplok dewek. Akhirnya item-item itu yang membuat racun, saudara. Jadi toksik rohani itu mengenai tentang kejiwaan kita secara rohani, ya. Jangan kita terpedaya, jangan kita kebawa. Jangan kita juga ada orang ngomong gini gitu, terus kita kena. Ada orang ngomong gini, terus kita sudah kena. Jadi itulah namanya toksik rohani, ya. Jadi mudah keracunan dan itu akan merusak hidup kita, merusak hubungan kita, ya, merusak pemikiran, daya pikir kita. Kita tidak jadi positif tapi negatif terus dengan orang itu. Makanya hati-hati sekali. Kenapa? Karena itu tidak sehat, itu membahayakan, ya. Itu contoh, ya. Ada satu kesaksian, saudara. Suatu hari saya dipanggil oleh seseorang, tapi di pedalaman, ya. Kalau di pedalaman saya sudah biasa, pasti itu ada roh yang kita tidak tahu roh bentuknya apa, tapi pasti ada rohnya. Kenapa? Karena itu kan memasuki wilayah hutan, terus wilayah pegunungan-pegunungan, bukit-bukit yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Jadi buat saya, ya sudah, kita siap-siap aja puasa, ya. Dengan seiringnya sampai kita di tempat, saudara, saya berkata sama yang nganter, kita naik apa? Dia bilang naik perahu. Berapa lama? Ya kurang lebih 2 jam. Oh, bisakah kita lewat darat? Oh boleh, kalau mau lewat darat silakan, tidak apa-apa. Ya udah, hanya kita lewat darat. Tapi di dalam mengurus perjalanan itu, ya, dia mau bayar administrasinya, dia bilang gini, tapi
ini Bu, lebih aman lewat di sungai, lewat perahu. Kenapa? Ya karena banyak hal yang mudah membuat kita ini keracunan gitu loh. Saya bingung, memang kita makan apa? Enggak, itu merusak sekali, dia bilang gitu. Saya bilang mungkin itu yang harus kita jauhi ya, tapi kalau memang ada itu ya kita jangan lewat situ. Saya pikir itu sesuatu gitu, ternyata bukan yang dimasukkan. Dia bilang tapi itu bukan satu benda Bu, katanya, tapi itu sesuatu yang memang nyata betul, itu tidak sehat dan itu berbahaya. Saya berdoa, udah tunggu dulu, aku tak ke dalam dulu, karena di situ ada tempat naruh tas, koper, ya, tas barang-barang kita. Jadi kita orang aja ke sana. Jadi kita hodanya di situ gitu. Tapi kita tinggal orang aja masuk di dalam itu. Lalu kita doa. Saya doa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya tahu bahwa hal ini saya tidak pernah ke sana sama sekali. Tolong buka jalan. Tidak ada tanda, tidak ada sesuatu yang membuat saya jadi oh ya wis maju gitu. Ada sedikit keraguan di situ, tapi tidak terlalu waduh ya apa itu enggak, tapi ada sedikit sesuatu yang belum terselesaikan. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, ya sudahlah, kehendakmu aja yang jadi. Saya bilang gitu. Setelah saya bilang gitu, saya keluar, cecak jatuh, saudara. Cecak jatuh, wah. Nah, kalau orang kuno nggak baik tadi ya, nggak baik itu akan terjadi sesuatu ya. Tapi saya nggak ngimani. Terus saya lihat cecak itu, oh mati. Aku berserah, nggak gerak. Dan saya itu kan jijik. Ya udahlah, saya jalan dukuk aja jelala. Saya jalan itu. Saya itu bawa tongkat, karena saya pikir kalau nanti jalan pakai tongkat gitu saja kan capek. Nah, tongkat itu nyenggol cecak itu tadi. Nah kok cecaknya jadi ngadep gini kan, jadi jalan dia, cepat jalan. Terus saya jadi ternyata dia pura-pura mati. Saya bilang gitu, wah apa nih tandanya ya itu? Kenapa kok jatuh? Untung nggak kena saya. Hanya saya doa, Tuhan, saya enggak, bukannya saya itu percaya tradisi, enggak, tapi saya juga enggak ngerti mengapa cecak itu tiba-tiba jatuh. Dimai, enggak tahu, sudah jalan aja. Dan akhirnya kita masukin lewat darat. Tulisan besar, nama kota itu besar, terpampang. Masuk ini. Pertama masuk di daerah itu, saya mendengar suara. Kayak ada suara gitu, kayak gereng gitu. Terus saya nengok-nengok, masa ada singa tuh, ada harimau mungkin. Tidak ada tuh. Terus saya tanya sama Pak, di sini yang sering keluar binatang apa? Saya tidak mungkin bilang, Pak di sini ada harimau. Ya Bapak itu moro-moro lari, aku ditinggal ya apa? Nah ya bingung juga. Saya bilang, Pak di sini itu sering kelihatan apa, binatang apa? Tidak ada Bu, gitu. Mantap gitu. Waduh, itu mau suara apa gitu ya dalam hati. Dalam di acara darah Yesus menyucikan saya dan mobil ini saya pakai tanda salib. Bapak ini pakai tanda salib. Terus orang yang mendampingi saya pakai tanda salib. Ngantuk, si mendampingi saya loh, kuat di besar. Ngantuk terus dalam perjalanan. Setiap kali saya ingat-ingat masuk ke tempat lagi ada kayak tanda pelang tuh bunyi lagi, gitu, keras sekali, tambah keras gitu. Akhirnya saya gini, Tuhan, saya sih tidak takut, cuma saya takut kalau Bapak ini kan dengar enggak gitu, tidak dijawab. Ya udah, lewati.
Karena dengan kejadian ini, saya tidak boleh lengah, betul enggak? Ini tidur, saya tidur, jadi apa? Masyarakat sakit, kita kan nggak tahu ke depannya apa. Yaudah, saya nyanyi-nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Coba-coba lihat, ada burung kayak ada apa? Mungkin Tuhan bicara di situ kan kadang. Gak ada sama sekali, cuma tanaman sepi gitu tanamannya, kayak kuburan. Akhirnya lama-lama apa? Ngantuk kan? Hanya nyanyi. Dengar ada panggil nama saya. Dengar Tuhan. Saya harus tidak boleh tidur ya. Saya buka mata. Tetap aja ngantuk. Hanya saya gini, Tuhan, saya tidak tahu Tuhan bicara apa hari ini, banyak teka-teki, saya bilang itu. Tapi saya ini anakmu. Saya yakin saya datang ke sini dengan doa, pasti Tuhan juga beri. Dengan doa, pasti Tuhan juga ikut campur tangan. Saya percaya, ya gitu. Jalan terus. Hujan. Padahal saya lihat hujan itu deres, saudara. Tahu ya deres ya? Kayak kaca itu kayak kabur gitu loh. Terus saya bilang sama Pak, Pak, pelan-pelan Pak, jangan ngebut. Loh, saya tahu. Bapak itu jawabnya apa? Bu, ibu ini ngelamun tak? Tidak ada hujan. Jelas-jelas hujan, sampai mata saya tak ucek-ucek gini, mungkin saya ngantuk. Hujan, saya bangunin dia, bangun. Sudah sampai dalam hatiku, sudah sampai piye? Kita perang kamu ngantuk, tiwas ngenteni, maksudnya tiwas barengi saya kan? Maksudnya kalau bareng itu kan kita sama-sama pelayanan, tapi sudah percuma lah, sudah oke lah, enggak apa-apa. Kamu lihat di depan itu hujan ya? Mana hujan? Gitu saja. Kamu hujan sudah. Akhirnya gini, wah ini saya masuk dalam alam rohnya di tempat ini, bunyi ger gitu, pasti sesuatu. Bisa 2 kali. Akhirnya saya menyembah. Saya memang puasa itu, menyembah, berdoa. Ngantuk saya. Hanya saya mbak minyak urapan. Maaf, minta minyak urapan. Boleh saya minta minyak urapan. Jadi minyak urapan ini saudara bukan sakti. Perhatikan, saudara minta minyak urapan itu bukan minyak urapannya yang sakti. Makasih. Minyak urapan ini adalah minyak yang sudah didoakan. Paham saudara? Sama seperti saudara mendoakan rumah saudara. Ini rumahnya belum diurapi. Perdukunan, kuasa kegelapan, roh halus, roh apa bisa masuk. Tapi ketika diurapi, ini terang. Jadi terang punya sinar. Dengarkan ya saudara, sama seperti ini. Kita doakan, berarti minyaknya punya terang, tapi nggak punya kesaktian apa-apa. Dia hanya benteng toh. Paham saudara? Jadi kalau rumah tidak bisa berubah. Tapi kalau manusia diurapi berapa kali bisa berubah, bisa tidak setia sama Tuhan. Kenapa? Karena 24 jam kita tidak bisa hidup kudus, betul nggak? Masih ada pelanggaran. Nah, sama pada waktu itu saya sedang ngantuk secara logika. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya senjata apapun. Saya sudah puasa, tapi saya tidak kuat. Jadi hujan itu tambah ngantuk saya. Hanya saya ambil minyak urapan, saya bilang darah Yesus. Lu bukan hanya darah Yesus untuk semua beres. Memang beres saudara, tapi aneh gitu loh. Semua tidak lihat hujan, saya lihat hujan. Jadi saya kan terlena, enak ngantuk, dingin tidur, seger. Seperti itu, iblis membuaikan saya. Hanya saya bilang, Tuhan, minyak urapan ini datang dari Engkau. Saya yakin bahwa dengan minyak urapan ini Engkau menterai saya. Karena minyak urapan ini kan barang saya. Dia tidak pernah berdosa. Jadi saya doakan dengan kuasa darah Yesus. Kayaknya saya gini. Saat saya megang gini saudara, saya itu gemetar tiba-tiba. Kayak mengsele gitu. Saya bingung, saya seleno saya ini siapa gitu.
Akhirnya saya buka mata dan melototin sampai dari dekat gini dengan kuasa dari tetap aja gini-gini. Tidak bisa, sudah. Gini itu tidak bisa. Akhirnya saya gini, Tuhan, hamba ini anakmu. Kalau Tuhan izinkan saya masuk ke alam roh, tidak apa-apa, saya siap. Tapi engkau yang maju, kuasamu bekerja. Dibuka sama Tuhan kronologinya, cueng, buka kayak film aja, buka sering. Ternyata tangannya saya ini, jadi gini, mobil itu kan ada kaca, ya toh? Kaca itu kan namanya dunia roh kan tembus, saudara. Jadi kaca itu kayak film-film bisa. Akar pohon itu yang banyak itu akar pohon itu masuk, terus megangi tangan saya. Ya, aneh kan? Tapi tidak kepala, tangan saya. Jadi saya megang ini tidak bisa. Jadi ada yang goyangin. Baru saya sadar, oh ternyata ada akar. Tapi ini bukan dari Tuhan. Wong aku mau memakai ini kan benar. Kok ini tidak boleh? Hanya saya bilang dengan kuasa dari Yesus. Lepas, putus, lepas, putus. Lepas ya, lepas. Lalu saya bilang, Tuhan, tadi hujan. Saya tidak bisa memberhentikan hujan, saya doa saja supaya berhenti hujan, tidak bisa. Kok ini sudah lepas, putus, lepas, dibuka lagi kronologinya. Ternyata malaikat itu sudah ada di samping kiri kanan saya. Begitu saya berdoa dengan kuasa dari Yesus, putus, putus, malaikat itu sudah bawa pedang kebenaran, potong sudah. Terus jatuh, ininya kan putus, jatuh hilang, jadi asap. Nah, barulah saya baru megang gini. Baru lega atas nama Bapa, Putra dan Kudus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Saya pakai tanda salib. Darah Yesus menguduskan saya. Bisa kan? Barulah saya lihat, duh, gak hujan tiba-tiba. Itu sudah. Jadi sudah tahu minyak urapan ini sangat berguna. Bukan saya itu mamerkan, tapi kalau saudara lagi kacau, lagi nggak mood, doai terus keliru-keliru, nah saudara harus pakai sarana. Sarananya adalah, kalau tempat saya kan kita punya minyak urapan. Nah, minyak urapan ini yang harus kita punya. Amin. Contoh di hotel, wis doa loh saudara. Anak gitu, pintu ini brak dibuka secara kasat mata, tidak kelihatan saya roh belum. Ada perempuan rambutnya panjang, nggak ada mukae. Blek mau masuk ke situ nggak bisa masuk, ganggu kan? Makanya pakai minyak urapan kita siramkan, tapi didoakan dulu, jangan sini kamu ben pinter langsung dikasih, nggak ada apa-apa ini kan minyak urapan, didoakan dulu dengan iman. Mengerti ya saudara mengapa kita pakai minyak urapan? Barulah ditempelkan, hilang sudah, sama seperti saya tempelkan, hilang sudah. Dan hanya berhenti. Bu, ini sudah setengah mainan, ini sudah malam, ibu gimana? Mau tidur di hotel, bukan di hotel, di gubuk, di pedesaan, di kampung, atau ibu di mobil, atau ibu nerusno? Saya doa dulu ya Pak, saya doa. Dibuka kronologinya. Kalau kamu tidur di hotel, tidak ada hotel. Kalau kamu masuk di kampung, tidak ada kampung. Dari itu roh semua. Ya, mama kita masuk situ daerahnya buaya, itu roh buaya. Manusia jadi buaya. Ini masuk ke daerah sini lagi kera. Ini manusia tapi kera. Gitu. Jadi itu roh semua, alam roh. Buat apa? Kan gitu. Oh iya, ya Tuhan. Nah, kalau kamu tidur di sini, tetap aja kamu digoyang-goyangkan. Nah, terus piye Tuhan? Bener? Terus anakku. Nah, logika Bapak itu setir seharian. Lek ngantuk piye? Betul nggak? Lek ngantuk gimana? Itu logika, tapi Tuhan tahu. Nah, otosi oleh. Aduh, gini tuh. Ketika kamu percaya, rohku yang akan turun dan ikut campur tangan. Siap kan? Seperti nyanyian apa tadi yang siap itu lagunya, lagu yang siap gerak itu loh ya. Aku pasukan
bukan berkuda, apa? Kata-katanya tidak ada di sini, Jan. Coba tidak ngantuk, biar tidak ngantuk. Ayo nyanyi. Suka. Pakai mic, yo, pakai mic, ya, supaya saudara ngerti ya. Ayo, Andre. Ya, seperti ini, saudara. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya laskar Kristus. nah, jadi tapi saya laskar Kristus. Lalu saya bilang, siap, gerak. Biar Tuhan yang menembak, Tuhan nembak itu, bukan kita. Amin. Andri siap-siap ya lagunya. Karena kita tahu bahwa lagu ini, saudara, sebetulnya punya kuasa. Walaupun mungkin lagu anak sekolah minggu, tapi ini besar kuasanya. Saat saya dalam kondisi kayak gitu, Tuhan kasih itu. Saya ini bukan pasukan berkuda, bukan lagi pasukan apa? Berjalan, ya. Dan juga apa? Bukan pasukan apa? Penembak. Kita enggak sembarangan orang gosip dan buat bodoh dipencet. Gak ada, ya. Itu urusanmu sama Tuhan. Kalau kamu terus-terusan gitu, itu urusanmu dengan Tuhan. Gitu. Jadi kita nggak perlu nembak, hanya Tuhan yang tahu. Paham? Jadi yang intinya adalah ketika kita punya masalah itu, saudara, jangan kendor kerajinanmu. Kamu punya masalah kan? Tidak damai kan kamu? Tidak sejahtera. Kenapa? Saya tidak sejahtera, tidak damai saat saya ngalami itu. Karena saya ngalami tidak enak. Tapi saya belajar untuk sukacita. Saya bukan pasukan penembak, bukan pasukan berkuda. Saya ini milik Tuhan. Saya ini laskarnya Kristus. Saya datang di tempat ini karena Tuhan. Saya yakin itu. Tuhan buka, saudara. Ya Pak, siap jalan terus. Siap Bu, gitu. Padahal saya tidak nyuruh dia siap gerak. Saya dalam hati loh tuh. Saya buka di HP lagu itu. Karena saya dulu masih guru sekolah minggu, lagunya itu. Tuhan baik. Jalan terus ya. Sampai fajar tiba, sampai malam lagi. Bapak ini tidak ngangop, tidak ngantuk, tidak ngopi. Nah, segala karena Allah berkuasa. Nah, olehim, karena Allah itu bertindak pada waktunya. Amin. Kita ini bukan ekor, saudara. Kita ini kepala. Hendaknya hatimu bersukacita, karena dengan kamu rajin dan tidak kendor, hamajasi olehim, aku memberkati hidupmu, membuka pintu kuasa di atas hidupmu. Amin. Hanya sudah sampai, saudara. Ya ampun, saudara. Saya baru tahu namanya air terjun itu besar, dan saya bingung, Pak, ini lewat mana? Pak, Ibu, maaf. Tak lagi Bapak ini kenapa mundur-mundur? Maaf Bu, maaf. Loh, Papa, saya tidak berani masuk di situ Bu, tidak berani. Loh, kenapa? Tidak berani Bu. Wingit Bu, wingit, tidak mau. Orang masuk situ tidak kembali Bu. Lupa, ini berjalannya di mana Pak? Bu, maaf ya Bu. Tadi kan saya sudah bilang Bu, ini bahaya sekali Bu. Itu masuk di situ tuh bahaya, banyak racunnya. Gitu sih. Yang tadi bilang banyak racunnya. Ya. Jadi permasalahannya adalah dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita ini sering merasa bahwa roh itu merusak hidup. Di depan kita ini ada yang merusak, ya. Jalan kita ini sudah kita tempuh ini sudah stop sampai di sini. Tapi begitu saya melihat, aduh Tuhan, saya berdoa, Tuhan, tak serano. Saya bingung di wacana, jalan lagi ke sini, jalan lagi ke sana, jalan lagi ke sini. Akhirnya saya duduk diam.
Saya menunggu apa ini? Tiba-tiba saya tahu ada burung itu terbang, menungkik ini, terus masuk situ. Bapak itu suka gitu, wes mati gitu. Dia ngomong sini, keluar lagi. Wah, bawa bolo kurungu. Tahu bolo kurungu? Anak-anak anisan. Jadi 4 keluarga. Papa, mama, anak-anak gitu ya. Atau mama, anak-anak 3. Seneng. Nah, Tuhan kasih itu pengertian. Nah, burung aja tak suruh masuk, tidak ada masalah. Kamu takut hambaku? Enggak, aku enggak takut. Ya udah, jalan. Loh, tapi Bapak itu enggak ikut aku, Tuhan. Terus aku jalan kemana? Ya apa aku ini? Jangan takut, aku beserta kamu. Baiklah, aku jalannya aja. Nah, ya saya jalan. Delong, sudah masuk nih. Basah semua aja mau masuk air terjun itu kan. Ya, barang tiap-tiap. Sini bu. Saya bingung. Ibu tadi aku tidak pernah datang, tiba-tiba tidak kenal. Kok tiba-tiba datang untuk panggil-panggil saya. Masih gitu. Ada apa bu? Saya diem tapi tidak mendekati. Tunggu, saya tunggu. Saya juga mau nyebrang. Nyebrang. Pada waktu nyebrang, haleluya. Saya kayak amin gitu. Haleluya, amin. Saya dengan gitu saya masuk. Begitu saya selesai masuk gua gelap gua. Ya ampun saudara, indah sekali pemandangannya. Seger. Saya sampai bengong, wih enak ya di tempat ini. Lalu Tuhan bilang, jangan enak-enak loh, jalan terus. Oh iya Tuhan. Gitu. Saya suka pemandangan soalnya. Jadi sempat terkagum-kagum. Wah enak sungguhannya di sini. Ayo jangan enak, jalan terus. Jalan aja. Diam dah. Terus ibunya tengok, nemenin saya. Ibu mau kemana? Ini loh bu, kampungnya. Oh, kebetulan saya juga di situ. Ibu mau apa? Saya mau doa pelepasan. Doa pelepasan? Iya, katanya datang orang dari itu loh. Dari mana gitu? Dari Jawa. Berarti saya dong. Tapi saya enggak. Saya loh enggak. Oh iya bu. Ya udah bu, di jalannya aja. Iya. Udah cerita ngalor ngidul-ngidul. Sebenarnya enggak sungkan saudara. Udah cerita gini gitu bermasalah dengan suami, bermasalah dengan anak mantu. Wes pokoknya dia tuh dihina, dicaci, dimaki, diapa-no karena dia orang tak punya dan goblok katanya. Saya bilang, ibu selesai ceritanya, sudah katanya, sudah tak belakno semua sama kalian, sama ibu. Gini, jangan takut. Semua yang terjadi di muka bumi ini Tuhan itu berkuasa, dia tahu semua. Jadi ibu digini nanti gitu, jangan mengeluh ya bu ya. Lu sakit, dan dia bilang sakit tadiku, gak dianggap aku. Sakit tadiku, aku dinyak, sakit terus gitu terus lama-lama. Bu, jangan sering gini-gini bu, sisi gak pas bu, ya gak boleh. Ibu harus kuat, ibu anak Tuhan, ayo maju semangat bu, ayo doa ya bu. Doa, kok aneh ya saya di doa kok nyaman, di hatiku plong gitu. Saya bilang karena Tuhan ada di pihak ibu, bukan karena doa saya. Oh gitu ya, ya sudah sampai kita ketemu. Lu ternyata pendeta ini yang nemenin aku. Waduh, untung ya aku tadi sudah didoa. Tuhan terbaik. Jadi saudara, kita sadar bahwa energi negatif harus kita buang jauh-jauh. Amin. Kita tahu bahwa rencana yang Tuhan berikan itu pasti indah pada waktunya kalau kita nurut, ya. Dan berita toksik rohani ini harus diputus mulai hari ini. Jangan mendengar berita-berita yang tidak baik. Jangan meremehkan orang. Hargai orang, walaupun orang itu rodok lucu atau rodok piye gitu. Paham tak? Rodok piye? Tahu rodok piye?
ngene ya gak ngerti, ngono ya gak ngerti ya, nemen gitu. Tapi tidak boleh dihina. Amin. Karena kita adalah anak Tuhan. Jadi jangan kamu punya kerajinanmu kendor ya. Biar rohmu menyala, layanilah Tuhan. Jangan hendaknya kehidupan kamu itu belajar untuk membenci, tapi belajar untuk mengasihi. Amin. Membuka hati, memberikan jalan yang terbaik dalam hidup manusia, sehingga dalam perjalanan kamu tidak akan terjadi persoalan-persoalan yang membuat kamu menjadi stres atau depresi. Paham saudara? Jadi kalau saudara itu mengalami depresi yang berat ya, di dalam hidupmu kamu harus belajar untuk kuat ya. Saya akan membacakan di dalam kitab Wahyu saudara, karena di dalam kitab Wahyu ini bagus sekali. Wahyu, sebentar ya. Saya tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup manusia, tapi kalau saya tok percuma. Saya mau saudara mengerti. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Perhatikan baik-baik. Ini pesan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas. Paham saudara? Kalau kamu cinta Tuhan, ya cinta sungguh-sungguh. Lek kamu itu melayani, ya layanono sungguh-sungguh. Kalau kamu betul-betul memiliki Tuhan, berarti kamu juga sungguh-sungguh memilikinya sampai titik penghabisan. Paham? Jangan kendor karena sesuatu. Paham? Biarlah sesuatu itu berjalan dengan lancar atau tidak lancar itu haknya mereka. Tapi yang penting kita tidak kendor dalam hidup kita bersama Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Berarti Tuhan tidak suka. Paham saudara? Hari ini temanya bagus ya. Ketika kita sudah tahu bahwa energi yang negatif itu tidak baik, jangan diterus dong. Paham? Kalau sudah mengalami, saya dulu saudara, anak nomor 1 paling ngalah saudara. Dia apa-apa nus kayak ada di babu. Ngalah. Itu mama. Adik saya ngejar layang-layangan di kuburan, ya saudara. Dia nggak bisa kencing, saya yang diajar. Karena saya nggak kemana-mana. Kenapa nggak ikut ke sana? Kenapa kamu nggak mana adikmu kok sampai ke kuburan? Gitu. Kayak sama apa? Saya memang pendiam. Nangis tok, loro hati. Begitu saya simak, saya kenal Tuhan, beda. Harus mengampuni, harus mengasihi. Begitu saya mengampuni dan mengasihi, beda sekali. Cahaya ini jadi orang tuh mukanya hoki, cahayanya itu terang. Kuasa Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Amin. Jadi mari kita imani orang yang ngalah itu indah pada waktunya. Amin. Orang yang merasa tidak diadilkan, Tuhan punya hati yang bijaksana. Dia tahu. Ya, dia mengenal pribadi kita karena dia di atas segala-galanya. Kuasa Tuhan itu melingkupi hidup manusia. Karena kuasa Tuhan bekerja, maka kita harus mengerti. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Kita harus belajar seperti itu. Lu juga perempuan. Justru kamu laki perempuan di hadapan Tuhan itu sama. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidupmu berubah. Amin. Kalau kamu belajar mengagumi cara untuk mencintai Tuhan itu, saudara, proses hidupmu akan menjadi indah di pemandangan Allah. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Kita sadar bahwa hidup bersama Tuhan itu indah pada waktunya. Setelah saya selesai ibadah itu, saudara, saya ingat ada 40 keluarga dimenangkan dan dia dibaptis.
Saya bangga, bukan karena saya khotbah, tapi saya bangga Tuhan sentuh hati mereka. Banyak pengakuan mereka yang mukuli, yang mau fitnah, yang bukur mau anak, yang ini, yang banyak masalah. Itu di desa besar, apalagi di kota. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Bersama Tuhan kita pasti menjadi pemenang. Amin. Yang kuat saudara, karena kita mau masuk dalam doa pelepasan, ya. Dengan doa pelepasan itu kita dipulihkan dan dimenangkan.